Shalom, 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 Boker Tov, selamat pagi. Kembali kita bergabung pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Maret 2019. Welcome all of you wherever you are this wonderful day, the day of the Lord, 21st of March 2019. Hallelujah, praise the Lord. Kita ada bersama-sama lagi untuk terus berjalan bersama-sama di dalam kebenaran firman-Nya. Pagi hari ini tagline yang Tuhan taruh dalam hati saya berbicara tentang The Lord is my refuge. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan adalah tempat persembunyianku. Haleluya. Mari kita hampiri Dia, sapa Dia di pagi hari ini. Mari bersyukur. Mari sama-sama katakan terima kasih buat pagi hari ini. Ya Tuhan, ya Bapa, Kau telah memberikan kami hari yang baru. Dan kami percayai, selalu kami mau proklamirkan setiap hari adalah harinya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, inilah hari yang Engkau jadikan dan kami mau bersukacita. Sebab Engkau berkata, marilah kita bersukacita di dalamnya. Aku pegang firman-Mu dan Aku telah lepaskan kepada setiap mereka yang ada di live stream ini, bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kami memasuki hari-hari kami yang kami sebut hari-hari-Mu ya Aba. Terima kasih buat hari ini lagi. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan menangkap, membuka hati kami untuk firman-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Apa kabar Anda? Saya berharap Anda terus dalam kabar yang baik dan semakin hari semakin baik. Selalu saya mau katakan setiap hari kita harus punya keyakinan, kita harus punya deklarasi bahwa hari-hari yang kita lalui harus kita ucapkan, kita deklarasikan terima kasih Tuhan. Kami memasuki hari ini sebab ini hari ini lagi ini juga disebut harinya Tuhan. Dan kalau Alkitab berkata marilah kita bersukacita, mari kita bersukacita bersama-sama sebab ini adalah harinya Tuhan. Nah, kenapa saya taruh tagline pada hari ini The Lord is my refuge, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Memang kita harus punya pengertian, kita harus punya pemahaman bahwa tempat perlindungan kita satu-satunya, tempat kita bernaung, berlindung, bersembunyi dan di tempat kita memperoleh jawaban adalah hanya di hadirat Tuhan. Tempat pelarian kita satu-satunya tidak kepada yang lain tapi hanya kepada Tuhan. Karena Alkitab berbicara tentang Dia, berbicara tentang firman-Nya, berbicara tentang kesaksiannya, berbicara tentang kekuatannya. Ketika manusia sudah hilang kekuatannya, ketika kita sudah tidak mampu lagi, maka Tuhan adalah jawaban buat kita semua. Mazmur 91 berkata begini, saya mau bacakan dalam bahasa Inggris, dikatakan Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Dikatakan Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Dia adalah Tuhan yang kupercayai. Iya, kalau Tuhan adalah Tuhan tempat perlindungan kita, kubu pertahananku, dan Dia adalah Tuhan yang kita percayai, maka Dia mau sungguh-sungguh kita mengalami. Orang yang duduk dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi dikatakan, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang bau busuk. Nah, ayat ini bukan hanya kesaksian yang dialami oleh Raja Daud, tapi ayat ini betul-betul adalah satu proklamasi, satu deklarasi bahwa benar hanya di dalam Tuhan. Kalau kita mau melihat perlindungan Tuhan dari segala macam permasalahan, termasuk jerat-jerat yang dibuat oleh musuh, karena manusia tidak tahu apakah itu menjadi jerat atau bukan. Tapi Daud bersaksi, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau. Sebab Daud sudah punya kesaksian bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Maka Daud bisa berkata, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang bau busuk. Dialah yang akan melepaskan. Dialah, tinggal bagaimana hati kita percaya kepada Dia, kita lari kepada Dia, kita mengejar kebenaran firman Tuhan, maka sungguh kita akan menikmati apa yang disediakan untuk kita alami. Yang berbicara tentang itu ada ayat lain lagi yang berkata di dalam Pemazmur juga. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 118, Mazmur 118 ayat 8 dan ayat 9. Mazmur 118 ayat 8 dan ayat 9. Saya bacakan, lebih baik berlindung kepada Tuhan
lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Karena memang pemazmur ini terus berbicara tentang Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah perlindungan. Dia adalah segala-galanya. Jadi kalau pemazmur bersaksi tentang Tuhan, apalagi kita. Sekali lagi, apalagi kita. Sebab pada waktu itu, pada waktu dalam perjanjian lama, di dalam zamannya Daud, Tuhan melindungi Daud. Dan Daud percaya kepadanya dan akhirnya kelepasan terjadi. Kita, kenapa saya bilang apalagi kita? Karena dia telah datang sebagai manusia. Dengan darahnya sendiri dia telah curahkan, naik di kayu salib sebagai korban penebus salah. Alkitab katakan korban penebus salah, artinya gini, dosa kita ditanggung di situ, dosa kita dipakukan bersama dengan dia di dalam kematiannya, sehingga kita layak untuk mengalami kemerdekaan, kita layak untuk mengalami kelepasan. Dia sudah menanggung segala dosa, segala kesalahan kita, segala akibat dosa telah ditanggung oleh dia. Karena itu sudah ditanggung oleh dia di atas kayu salib, maka kita berhak untuk menerima pertolongan dan kelepasan yang berasal dari dia. Hari ini saya mau katakan, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Paskah, di mana di bulan Paskah itu kita akan kembali mengingat, mendeklarasikan kematiannya dan kebangkitannya. Itu adalah jaminan dan perlindungan kita sama-sama. Maka itu mulai dari sekarang saya mau katakan, let us believe, let us trust the Lord, the word. Mari kita percaya dan mempercayakan firman-Nya untuk terbukti dalam hidup kita. Macam-macam kita menghadapi masalah, tapi jawabannya cuma satu, yaitu Dia tempat perlindungan kita. Dialah yang menolong kita. Dialah yang membuka pintu pengharapan, sebab Dialah pintu pengharapan bagi kita. Maka itu saya mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hati kita, sebab firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita mau menghindar dari masalah, jadikanlah Tuhan sebagai tempat pelarian kita. Jadikanlah Tuhan tempat perlindungan kita. Ada ayat lagi. Kita lihat di dalam 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 ayat yang ketiga. 2 Samuel 22 ayat yang ketiga. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Sekali lagi 2 Samuel 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Oh haleluya. Hari ini, di pagi hari ini saya bangun dan saya berkata, Tuhan, berikanlah firman-Mu itu kepada kami. Dan Roh Kudus ingatkan kepada saya tentang hal-hal ini. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita layak untuk menerima kuasa kematian dan kebangkitannya. Kita layak karena kita sudah dimateraikan dengan namanya. Dan kita ditebus dari segala pelanggaran dan kesalahan kita. Dan hari ini adalah hari di mana Tuhan mau ayat ini, kabar baik ini diberitakan kepada kita semua. Dan Dia mau supaya kita mengalami apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Dan juga hari ini orang Israel merayakan satu perayaan yang luar biasa. 21 dan 22. It's Purim. It's the feast of Purim. The Jewish, they are celebrating the feast of Purim. Purim ini adalah satu kisah yang dijadikan sebagai perayaan oleh orang-orang Yahudi. Satu kisah di mana pada waktu itu Anda bisa baca tentang Esther. Di dalam kisah Esther itu berbicara tentang Haman yang berusaha membuat Mordekai, paman dari Esther, dan Mordekai itu naik di atas tiang gantungan. Bahkan kehidupan keluarganya dan bangsa yang Yahudi itu akan dihancurkan. Tetapi oleh karena Esther bersungguh-sungguh, karena Esther adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka ketika dia bertindak untuk menghampiri raja, di dalam kisah itu dikatakan akhirnya Mordekai pun diselamatkan. Esther, seluruh keluarganya, seluruh kaumnya diselamatkan. Dan hari ini peristiwa itu dijadikan sebuah perayaan di dalam perayaan orang Yahudi, namanya perayaan Purim. Kekuatan dari perayaan Purim itu adalah ini. Rancangan musuh itu dirubah, dibalikan keadaan menjadi promosi bagi Mordekai dan bagi Esther. Nah, sekaligus hari ini saya mau katakan, ini adalah hari pembalikan keadaan. Ini adalah hari
Pembalikan keadaan artinya begini. Tuhan akan menyatakan namanya atas kita. Dan rancangan kuasa kegelapan itu akan dibalik menjadi promosi untuk orang-orang yang percaya kepada namanya, yaitu kepada Tuhan. Jadi kuatkan, teguhkanlah hatimu sesuai dengan firman yang saya bagikan kepada Anda. Dan juga lewat perayaan Purim pada hari ini, maka saya mau lepaskan kekuatan kepada kita semua. Orang-orang dimeteraikan dengan namanya. Inilah adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Masalah kesulitan akan dibalik menjadi menjadi promosi buat orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab pembalikan keadaan ini akan dimulai dari sekarang. Lihatlah perbuatan Tuhan, lihatlah pembelaannya, dan alamilah, sebab Tuhan akan berperkara dengan orang-orang yang menjerat engkau, yang membuat engkau masuk di dalam permasalahan. Tetapi buat kita yang datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, berbalik dari kesalahan, berbalik dari dosa, dan berkata kepada Tuhan, "You are my refuge," engkaulah tempat perlindunganku. Maka Dia adalah Tuhan yang adil. Dia akan menyatakan kebenarannya dan Dia akan membela kita semua. So hari ini saya mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu bahwa hari ini, tanggal 21 Maret ini, Dia juga mau menolong Anda. Dia juga mau menolong kita semua. Dia justru mau mengangkat kita. Sebab mujizat masih ada, pertolongan masih ada, pembelaan Tuhan masih ada. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Datanglah kepada Dia bersungguh-sungguh. Arahkanlah hatimu kepada Dia dan percayalah kepadanya. Maka Dia akan bertindak. Aku melepaskan berkat ini kepadamu. Aku lepaskan mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Pertolongan akan terjadi dalam hidupmu. Pembelaan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Sebab Dia yang berjalan bersamamu. Dia yang menyampaikan firman-Nya. Maka Dia akan menggenapi firman-Nya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Let this day be the day of your joy. Biarlah hari ini menjadi hari kesukacita bagimu. Aku berdoa, aku mau bersepakat dengan Anda. Mari hari ini, pagi hari ini, saya mau bersepakat dengan Anda. Apapun permasalahanmu, soal sakit penyakit kah, soal masalah rumah tangga kah, soal keuangan kah, soal usaha kah, apapun yang Anda alami, saya mau bersepakat dengan kalian. Asalkan kalian terbuka di hadapan Tuhan. Dan jikalau ada hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, mari datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku sudah berbalik dari jalan-jalanku yang salah. Sekarang aku datang kepadamu dan aku berlindung kepadamu. Mari sepakat dengan saya. Tuhan Yesus, aku berdoa sesuai dengan firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, bahwa Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah naunganku, Engkaulah Tuhan yang kupercayai, Engkau yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung. Maka pada hari ini kami bersepakat Tuhan, sebab Engkaulah juru selamatku, Engkaulah kubu pertahananku, Engkaulah tempat pelarianku. Jikalau Tuhan firman-Mu berkata kepadaku, maka aku sepakat dengan firman-Mu. 2 Samuel 22 ayat 3, Engkaulah gunung batuku, tempat aku berlindung, Engkaulah perisaiku, Engkaulah tanduk keselamatanku, Engkaulah kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, dari jerat penangkap burung. Hari ini Tuhan, aku bersepakat dengan mereka Tuhan. Dan hari ini aku mau proklamirkan hari perayaan Purim terjadi. Pembalikan keadaan, masalah itu Tuhan rumah menjadi promosi buat kami. Dan terima kasih buat pertolongan, perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Dan aku melepaskan berita ini kepada mereka. Dan terjadilah mujizat, terjadilah kelepasan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku melihat ada orang-orang yang dilepaskan dari ikatan, dilepaskan dari jerat, dilepaskan dari penjara. Ada orang-orang yang mengalami pembelaan Tuhan. Sebab Dialah pembela-Mu. Dia adalah hakim, Dia adalah pertolongan, Dia adalah juru selamat bagimu. Apa yang kuterima itu yang kuberikan kepadamu. Dan alamilah pertolongan Tuhan. For this is the day that the Lord has made, and you shall rejoice and be glad. Sebab ini adalah harinya Tuhan, dan kau akan bersukacita karenanya. Bapa, terima kasih. Aku telah berdoa Tuhan kepadamu untuk permasalahan yang kami hadapi. Dan aku percaya Tuhan, I believe and I trust you. For you speaks and your word is going to come to pass. Engkau berfirman dan firman menjadi kenyataan. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah kubu pertahananku. Yes, you are our refuge, you are our protection, you are our Savior. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku klaim kemenangan, aku klaim mujizat. Hari ini Tuhan, kuasa musuh dihancurkan. Hari ini terjadi mujizat. Aku katakan terjadi mujizat di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji syukur hanya bagimu. Oh bangkit, rise and shine. Bangkit dan bersukacita. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan menaruh hikmat di dalam hidupmu. Tuhan menaruh firman-Nya dalam hidupmu. Lakukanlah apa yang Tuhan taruh. Bersepakatlah dengan firman-Nya. Dan lihatlah pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Hari ini lagi. Sebab dialah tempat perlindungan kita. Dialah kubu pertahanan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dialah segala-galanya. Sebab namanya akan dimuliakan melalui hidup kita. Dan kita akan mengalami kemenangan, terobosan, dan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Dan amin. Hari ini ada persekutuan di Setiabudi One, lantai 3, ruangan Covenant Life Church. Mari kalau Anda di Jakarta sekitarnya, come and join. Mari kita alami kebenaran firman ini, bukakan lagi. Kita bersukacita di dalam atmosfer Tuhan untuk kita proklamirkan, kita deklarasikan bersama-sama bahwa ini adalah harinya kita dan kita akan masuk di dalam pengalaman bersama Tuhan. Kalau Anda di luar kota Jakarta, kita akan ketemu lagi dalam perenungan berikut. Percayalah bahwa Tuhan selalu melakukan perbuatan yang ajaib. Firman-Nya berkuasa dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita juga telah dimeteraikan oleh namanya. Darahnya telah tercurah. Berarti kita layak untuk menerima pembelaannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kalau Anda bisa datang nanti malam, silakan datang. Tapi sampai ketemu lagi dalam pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. I love you, I love you, I love you. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with His covenant. Maju terus, percayalah kepadanya. Believe and trust the word of God and the Lord. Sebab namanya besar untuk kita semua. Amin. Amin. And amin. Oh Tuhan, bersaksilah bahwa Engkaulah Tuhan yang dahsyat untuk kami semua. Sebab bangsa-bangsa harus tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengampuni, Tuhan menebus kami, Tuhan yang membela kami, Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Yes Lord, di dalam nama-Mu yang besar itu aku percaya. Amin. Praise the Lord. Yes.